Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halukum? Baik, alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita awali dengan sama-sama membaca doa awal majlis. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran fikih, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu bab tentang sholat ya. Nah, karena memang sholat itu merupakan kebutuhan kita sebagai seorang muslim, karena sholat itu merupakan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi sebuah kebutuhan bagi kita akan sholat yang senantiasa kita lakukan, terutama sholat 5 waktu yang merupakan sholat fardu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Nah, kira-kira ada nggak nih di antara kalian yang masih bolong-bolong sholatnya? Ya, zuhur, asar tidak, maghrib sholat, isya, subuh tidak. Nah, mulai hari ini setelah kita belajar, harapannya kita bisa berubah. Yang tadinya mungkin bolong-bolong, yang tadinya malas-malas, maka setelah kita belajar pada hari ini, kita punya semangat untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak kira-kira pengertian dari sholat itu apa? Oke, silakan, boleh. Yang putranya, apa kira-kira pengertian dari sholat? Oke, baik. Nah, jadi apa yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan kalian, bahwa sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, maka itu adalah sholat. Nah, maka banyak ayat yang menjelaskan tentang wajibnya sholat bagi seorang mukmin. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu itu senantiasa dilakukan di masjid, sholat berjamaah. Ya, itu sebagai bentuk syiar kita kepada umat manusia. Nah, baik. Kemudian rukun dan syarat daripada sholat itu yang pertama jelas ya, niat. Ya, tentu jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat itu salah niatnya ya. Maka ketika salah niatnya tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu jangan sampai keliru ya. Ada yang mengangkatnya ketika takbiratul ihram itu di
sejajar dengan bahu, ada juga yang sejajar dengan daun telinga, ya. Maka itulah dua contoh yang bisa kita pilih. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Nah, kemudian selanjutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi sholat itu dilakukan dengan cara berdiri bagi yang mampu. Maka ketika tidak mampu, boleh duduk. Ketika duduk tidak sanggup, boleh dengan berbaring. Ketika berbaring tidak sanggup, maka boleh dengan hanya isyarat mengedipkan mata. Kemudian ketika sudah tidak sanggup lagi, maka disolatkan. Nah, itulah ya, maka begitu pentingnya sholat, sehingga dalam kondisi apapun itu wajib mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya, karena dalam sebuah hadis ya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Maka bayangkan ketika tiangnya sudah tidak ada, roboh itu bangunannya, agamanya hancur karena tidak mendirikan sholat. Ya. Kita bisa perhatikan ya kaum muslimin saat ini, ya, banyak yang sudah dengan santai terbiasa meninggalkan sholat lima waktu, padahal itu merupakan tiangnya dari agama yang dianutnya. Maka ketika tiangnya sudah tidak didirikan, maka agamanya akan hancur. Nah, kemudian selanjutnya membaca Al-Fatihah, ya. Jadi tidak sah sholatnya ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, dan ruku terus i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Kemudian sujud, terus duduk di antara dua sujud. Kemudian terakhir adalah salam. Nah, itulah ya rangkaian-rangkaian yang tidak boleh ditinggalkan ketika kalian melaksanakan sholat. Nah, maka bagaimana? Nah, mungkin ketika ada yang lupa, tertinggal dan sebagainya, syariat Islam memberikan solusi. Ya, apa tuh solusinya? Adalah dengan cara kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian nanti Bapak akan setelkan video bagaimana praktek sholat yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam buku Shollu kama ra'aitumuni sholli. Nah, ini sebagai landasan kita, ya, insya Allah dasar-dasarnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, apa yang nanti kita akan lakukan. Nah, kalian perhatikan videonya, kemudian mana-mana saja yang harus kita perbaiki dalam gerakan sholat kita, ya. Jangan sampai sholat kita itu hanya sekedar rutinitas doang, ya, duhur, asar, maghrib bisa, ya, tapi tidak ada perubahan sholatnya. Perubahan ini maksudnya bukan berarti dimodif, ya. Artinya mungkin yang tadinya ternyata ini kurang tepat nih gerakannya, maka kita perbaiki. Yang tepat itu begini, dasarnya adalah dari hadis ini, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama itu bukan ikut-ikutan, ya, bukan tren dan lain sebagainya, tapi agama itu harus punya landasan, ya, termasuk sholat sendiri. Nah, itu. Oke, baik. Itu tadi bagaimana? Kira-kira masih banyak nggak dari apa yang sudah kita lihat dari video praktek sholat itu? Ada yang kira-kira masih salah gerakannya? Oh iya. Nah,
Dari sini kita bisa banyak belajar. Ternyata kita harus terus belajar bagaimana memperbaiki sholat 5 waktu kita, sehingga mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbaiki sholat kita, ya, maka kualitas dari sholat kita akan jauh lebih baik. Oke, baik. Mungkin kira-kira nih, ada nggak nih yang berani maju ke depan untuk mempraktekkan dari apa yang sudah kalian tonton di video tadi? Oh iya, silakan. Oke, ya, gerakannya sudah bagus, ya, apa yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, artinya itu yang sudah kita pelajari, ya, perbaikan-perbaikan itu dari gerakan-gerakan sholat kita yang mungkin awalnya tadi belum sesuai, ya, dengan dasar-dasar bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat, baik itu takbiratul ihram, kemudian rukunya, kemudian sujudnya, ya. Karena ini di tengah masyarakat nih sering pakai berantem, ya, gara-gara sujudnya beda, ada yang tangan duluan, ada yang pakai lutut duluan, padahal dua-duanya itu punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya boleh menggunakan lutut dulu, juga boleh menggunakan tangan dulu. Artinya tidak usah diperdebatkan. Yang tidak boleh itu ketika kepala duluan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan pelajaran sholat pada pagi hari ini itu punya nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Bapak mau tanya nih, kira-kira apa tadi pengertian dari sholat? Ada yang masih ingat nggak? Oke, alhamdulillah. Artinya berarti kita belajarnya fokus, ya. Nah, kemudian secara medis itu dikaitkan bahwa ketika sholatnya sesuai dengan gerakannya, maka itu punya dampak yang baik, ya, bagi kesehatan tubuh. Nah, maka ketika kita memperbaiki sholat kita, maka insya Allah tubuh kita juga akan punya dampak baiknya. Nah, maka ya itulah, ya, manfaat dari kita memperbaiki sholat. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, baik. Karena memang waktunya sudah habis, ya, Bapak berikan kesimpulan bahwa sholat adalah ibadah yang dia diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, ya, berikut dengan rukun dan syaratnya. Nah, itulah sholat. Kemudian karena memang sholat ini adalah kebutuhan kita sebagai seorang mukmin, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, ya. Sepakat, ya. Jadi anak-anak sekalian, mulai hari ini kita sudah belajar tentang sholat, maka jangan sampai ada yang lalai meninggalkan sholat 5 waktu, karena memang itu adalah kebutuhan kita semua. Baik, ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Bapak cukupkan. Bapak